mengenai pemulangan kali ini Pak. Ini kan kayak hajatan besar nih Pak, setelah ditunggu-tunggu akhirnya pulang. Menurut Bapak Dubes lancar atau bagaimana prosesnya? Ya karena ini pertama dan hari ini itu ada 2 pesawat sekaligus dan besok juga ada 2 pesawat sekaligus. Saya kira dari hasil peninjauan saya tadi malam, hari ini memang perlu ada penyesuaian dari pengaturan jadwal ini supaya teman-teman yang mau pulang ikut rekalibrasi ini tidak terlalu lama menunggu di bandara. Tadi saya sudah bicara dengan Kepala JIM di KLIE dan beliau sepenuhnya mendukung untuk lebih memperbaiki prosedur ataupun pengaturan yang pulang ini agar tidak terlalu lama. Jadi ke depan saya kira perlu ada penyesuaian lah ya supaya lebih nyaman teman-teman yang mau pulang ini. Ini kan banyak yang rentan ya Pak, yang sakit, yang nenek-nenek, kakek-kakek, yang hamil, yang bawa anak-anak kecil gitu. Kira-kira kalau ikut rekalibrasi seperti ini, mereka kan berharapnya tuh cepet benar-benar ketemu keluarga gitu. Terus juga di bandara nunggu lama, karantina lagi nunggu lama gitu. Kan kayaknya kasihan gitu loh Pak. Ya, tapi kan karantina itu kewajiban ya, peraturan yang berlaku untuk semua orang-orang yang datang ke Indonesia. Jadi karantina itu tidak bisa kita skip lah ya, kita kesampingkan. Yang perlu kita atur adalah bagaimana teman-teman yang kelompok rentan ini bisa diproses lebih cepat ya, lebih mudah. Jadi kan kita dalam antrian pun saya lihat teman-teman yang rentan itu kan dibuatkan counter khusus lah ya. Dibuatkan counter khusus sehingga tidak ikut antrian yang panjang itu. Nadi di bawah di bagian COM itu pun demikian. Jadi mereka yang rentan ini dipisahkan jalurnya supaya tidak terlalu lama beratur ya, tidak terlalu lama beratur. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya kita terus memonitor ya, mencari solusi-solusi bagaimana kita bisa terus memperbaiki proses ini agar lebih cepat dan juga lebih memudahkan ya, terutama yang rentan, buat yang rentan ini. Kemudian banyak yang mau tuh ada juga pendampingan ke Lombok Pak, banyak banget yang ke Lombok. Kenapa hanya Surabaya dan Medan sih Pak? Sebetulnya Lombok ini persoalannya kapasitas di daerahnya yang belum siap untuk menerima teman-teman kita yang mau pulang ke Lombok. Beberapa waktu yang lalu ada 1 pesawat charter ke Lombok pun kita turunkannya di Surabaya, di karantinanya di Surabaya. Nah, kita juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di Jakarta, dengan otoritas yang terkait, bagaimana untuk membuka pintu-pintu kedatangan yang lebih banyak. Yang sedang kita bicarakan dengan pusat adalah Lombok, kemudian juga Dumai, dan Tanjung Balai Asahan. Ini yang sedang kita bicarakan lah dengan agar kesiapan untuk karantinanya ini betul-betul disiapkan. Ya. Berarti yang di Kelang tuh belum dibuka secara resmi dan memang belum buka sampai sekarang ya Pak? Kan pengumumannya katanya sudah dibuka tuh Pak. Ini pihak Immigration Malaysia sudah meminta agar pelabuhan Kelang ini dibuka. Tetapi untuk yang tujuan kedatangan, yaitu di Tanjung Balai Asahan, ini belum disiapkan sepenuhnya lah ya. Nah kalau ini sudah di Tanjung Balai siap, kemudian juga nanti Dumai, mungkin dari Malaka juga siap, maka akan ada lebih banyak pintu yang menuju ke Indonesia. Yang selain yang laut ini kan sekarang Johor ya sudah ya, di Pasir Gudang dan Setulang Laut itu sudah ada pelayanannya. Kalau yang rekalibrasi ini, pendampingan ini kan artinya sudah dilaporkan kepada Pemda setempat atau pemerintah gitu ya Pak? Apakah ada perhatian khusus Pak? Ya, memang sebelum diberangkatkan kan kita harus komunikasi dulu dengan otoritas yang menjadi tujuannya, terutama untuk memastikan kesiapan karantina. Sebelum ada green light tentu kita tidak bisa memberangkatkan lah ya, karena kita tahu COVID di Indonesia pun masih tinggi. Jadi yang penting lagi adalah kita juga selalu meminta perhatian
untuk kelompok rentan ini ya, terutama yang ada yang sakit, yang hamil, yang anak-anak. Nanti kita koordinasikan dengan BP2MI di daerah tujuan agar mereka juga mendapatkan perhatian. Terutama yang sakit-sakit ini selalu kita komunikasikan. Dalam penerbangan ini ada berapa orang yang sakit, sakitnya apa, sehingga di Jakarta atau di daerah tujuan itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu selalu kita komunikasikan kalau ada penumpang yang memerlukan perlakuan khusus ya, atau perhatian khusus, itu selalu dikomunikasikan. Yang terakhir Pak, kenapa yang ikut pendampingan Auni dapat surat jalan dari KBRI? Kalau Bapak nggak berkenan jawab, juga nggak apa-apa. Ya ini kan sifatnya untuk memudahkan aja ya. Memudahkan teman-teman yang mau pulang lah ya. Jadi yang dilakukan oleh KBRI adalah ya membantu yang memerlukan kemudahan-kemudahan ya. Karena ini kan juga karena pesawatnya charter juga kan kita harus ada apa ya, jadwalnya agak ketat lah ya, nggak bisa di schedule gitu kan. Jadi apa yang bisa kita bantu lah ya. Intinya begitu. Terima kasih banyak Pak Dubes. Siap. Lalu, Pak. Siap.